Ya. Oh, berarti puas kali Mas Haji. Oh, aduh, aku harap tidak menyiapkan untuk ibu jadi KA dua ya, responsif apa ya? Terus kalau responsif ya, maaf ya, aku nggak nyiapin di situ aja nggak iklan itu loh, gitu. Berarti nanti kita ujian, ada soal pembeda, atau soal boneka. Ya kalau itu berarti dipelajari berdasarkan dipelajari di praktikum ya, gitu. Kalau yang responsif, benar-benar. Kalau responsif itu apa ya? Kakak dua itu esai tadi. Ya nanti pokoknya kalau apa jujur aja nggak responsif bareng sama mas. Dipelajari yang ada di responsif saja. Benar ya, yang penting ada sedikit yang penting. Tapi soal seperti mereka sama beda bisa ada kan? Ada kan? Bukan yang di proses kunci aja enggak kan? Seharusnya enggak ya. Beda nggak kasih tahu soal kan? Soalnya itu kan kasih tahu kan. Kemungkinan sama. Kemungkinan kemungkinan itu kayak nanti kita belajar kita bakal biasanya gitu kan. Cuman apa ya? Ya dari situ nanti kita belajar cara analisisnya. Gitu. Barangkali soalnya beda. Nanti kemungkinan sama kok. Gitu. Bisa dilihat saja. Ini juga mungkin yang masa analisisnya bisa dipelajari. Itu teman-teman. Aku kayak mungkin lebih ke mekanisme atau gimana itu dipelajari. Tapi yang caranya gimana berdasarkan apa misalnya berdasarkan yang satu yang berdasarkan berat molekul atau berdasarkan muatan atau berdasarkan apa itu bisa dipelajari gitu ya. Gitu. Bisa dilihat saja ke materi yang next. Nanti kita bakal langsung bahas soal gitu. Um, Oke, ini kita lanjut ke nomor dua langsung gitu. Nah, nomor dua ini adalah mengenai atom apa saja yang bisa di eh, mengeluarkan sinyal dalam elemen. Jadi tadi kalau aku baca, atom yang bisa dibaca oleh elemen itu syaratnya ada tiga. Tiga itu maksudnya salah satu dari tiga itu. Jadi bisa nomor atomnya saja baca. Nomor atom itu apa sih? Nomor atom itu dia atom apa? Misalnya atom oksigen itu kan nomor atomnya 8 ya. Jadi akuanya yang kita berbeda. Kalau oksigen dia nomornya 8, terus misalnya C itu nomor atomnya 6, gitu. Bukan yang 12. Kalau yang 12 itu nomor massa. Jadi kalau yang nomor atom, misalnya C 6, kemudian O 8, H1, itu kan kita lihat kalau yang H nomor atomnya 1 ya. Berarti dia masuk ke yang persyaratan pertama, yaitu nomor atomnya gasal atau ganjil. Gitu. Atau bisa juga nomor massanya ganjil atau gasal. Itu berarti dia bisa dianalisis menggunakan NMR gitu, atau bisa mengeluarkan sinyal ketika dipahami dengan internet, atau memang massa dari atomnya ganjil itu juga bisa mengeluarkan sinyal ketika kena suatu medan magnet gitu. Jadi pokoknya salah satu dari ketiga persyaratan yang terpenuhi maka bisa dianalisis menggunakan NMR atau bisa mengeluarkan sinyal ketika dikenai dengan medan magnet. Gitu. Di sini kebetulan jawabannya yang C. Kenapa? Yang dua atom dua itu dia nomor atomnya satu, misalnya dua. Ini kalian analisis nomor massa di nomor atom paham ya? Ini ya, aku contohin. Jadi misalnya kita ambil yang 14 C.
kok bisa nomor atomnya masanya 14. Jadi mungkin harus agak hafalan gitu ya, yang tabel periodik kayak yang dulu kita jadi GS gitu, yang misalnya ada itu nomor atomnya 1, kemudian jadi nomor atomnya 2 gitu dan sebagainya. Terus kalau O itu kan 8, C itu 6 gitu, itu harus agak dihafalin. Tapi biasanya paling keluar ya C enggak gitu. Paling kalau selain itu ada N itu nomor atomnya 7, ini nomor atom. Nomor atom 7. Kemudian ada apa lagi ya? Yang lainnya apa enggak lupa sih. Tapi intinya kalau di tabel periode kan ada yang besar ada yang kecil gitu. Nah, yang besar itu misalnya ini ada 14 modul. Nah, yang 14 ini nomor massa. Yang 7 itu nomor atom. Nomor atom untuk setiap atom itu pasti sama. Jadi misalnya ada 1H, ada 2H, ada 3H. Nah, ketiga-tiganya ini nomor atomnya itu satu, tapi nomor masanya beda. Gitu. Jadi 1H, 2H, dan 3H itu memiliki nomor massa yang berbeda. Yaitu 1H itu nomor masanya 1, 2H nomor masanya 2, 3H nomor masanya 3. Tetapi nomor atomnya sama, sama-sama 1. Gitu. Kalau misalnya misalnya C, C, C itu nomor masanya pasti 6. Nomor atomnya pasti 6. Cuma nomor masanya bisa macam-macam. Ada 12C, ada 13C, ada 14C. Ini nomor atomnya sama, tetapi nomor masanya beda. Gitu. Jadi nanti kalau yang nomor masa mungkin bakal terlihat di soal seperti apa. Tapi kalau yang nomor atom itu pasti tetap gitu, sesuai yang ada di tabel periode. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Untuk ngecek kan ini nggak kelihatan ya, namanya bahasanya kelihatannya kan angkanya bukan semua ya, 14C, 16, 12, 12C. Besok kemungkinan soalnya juga seperti itu. Tapi nomor atomnya kan berbeda, di mana gitu, itu nomor atomnya 1. Jadi itu harus agak paling sedikit, tapi ini juga tabel periode tadi. Gitu ya teman-teman. Bisa di next. Oke. Nah ini ada syarat suatu atom dapat berinteraksi dengan magnet. Ini yang tadi ya sampai ya. Jadi nomor atom dasar, nomor atom dan nomor besar dasar. Jadi paduan yang tadi. Gitu. Bisa dilihat saja. Nah ini sebenarnya aku nggak tahu cara menghubungnya gimana, gitu. Tapi ternyata di PPT sudah ada. Jadi beberapa atom yang atau beberapa jenis atom yang dia itu memiliki spin setengah. Ini udah ada di PPT, teman-teman. Jadi di sini ada 13C, 15N, 19F, 31P. Nah, atom-atom itu nanti mungkin bisa teman-teman hafalin. Seharusnya besok kalau keluar keluar dari tabel itu. Karena di tabel itu udah yang umum dianalisis menggunakan NMR. Gitu. Jadi ya kemungkinan nanti kalau ditanya ini setengah yang mana, misalnya ganti atom pun kemungkinan bakal keluar dari itu. Gitu. Itu ya, aman ya? Bisa di next. Ini soalannya karena soalnya nggak ada jawabannya. Jadi ini adalah TMS itu adalah ini ya. Kalau dalam pengukuran pendidikan spektrometer diperlukan acuan untuk zero atau auto correction biasanya menggunakan semua titik identik. Nah, itu tuh jawabannya adalah TMS gitu. Kalau di praktikum aku nggak tahu ada TMS-nya nggak, biasanya sih ada gitu. Nah, TMS ini kayak dia tuh batasnya nolnya gitu di mana? Itu adalah TMS untuk acuan dalam pengukuran spektronya. Dan TMS itu maknanya di pilihan ABCD juga ada. Karena TMS itu tetranya itu selang berapa kita. Sedangkan di pilihan itu berarti tetranya. Adanya tri semua gitu. Trimetil, 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 trimetil. Jadi mungkin yang paling mendekati C. Nanti kalau saya keluar jangan C aja. Gitu ya. Tapi nggak ada jawabannya itu dekat. Gitu. Jadi senyawanya seperti ini. Ada 4 metil yang menempel pada atom Si.
Cuman ya nggak tahu kok nggak ada jawabannya dari zaman pas ngerjain itu soalnya kayak gini. Jadi ya aku jawab yang C. Gitu. Oke, gitu ya. Next. Nah ini soal yang aku cukup bingung. Jadi adanya pengaruh atom yang memiliki kemampuan elektrohidrolik yang kuat adalah, jadi kalau dari PPT maupun aku cari dari sumber-sumber lain, ketika ada bus withdrawing group atau bus menarik elektron, dia itu biasanya akan menyebabkan pergeseran kimianya mengalir semakin ke kanan, gitu, semakin deshielding. Tahu kan ya deshielding? Nah, ketika ada atom yang sifatnya apa menarik elektron atau yang elektronegativitas tinggi, gitu, dia biasanya akan semakin ke kanan. Tetapi kalau di pilihan itu, dia adanya mungkin kalau pilihan B sama C dihilangkan, dan yang A ini kan juga banyak. Integral ada ya namanya juga jadi. Integral itu hanya eh, menunjukkan jumlah atomnya ada berapa. Misalnya integralnya 4 berarti atomnya ada 4. Integralnya 5 berarti atomnya ada 5. Gitu yang di situ. Tapi tidak dipengaruhi oleh elektron hidrogen. Itu enggak terpengaruh. Yang D itu salah karena seharusnya kan semakin besar. Nah, yang B sama C ini itu adalah kuat medan listrik eksternal gitu. Jadi medan listrik yang dari luar, yang mana kuat medan listrik yang eksternal itu sudah cakup di PPT tadi itu dipengaruhi ya apa namanya semakin tinggi berarti hasilnya semakin bagus. Jadi tidak terpengaruh sama senyamannya. Itu di mesinnya gitu. Tetapi kalau ini aku jujur masih belum tahu jawaban pastinya apa. Tapi mungkin yang paling mendekati adalah yang C gitu karena kalau kita lihat semakin ke kanan kan semakin download gitu ya, semakin low untuk medan. Tapi di situ medannya kan semakin kecil. Nah, tapi bukan medan eksternal gitu. Jadi aku agak bingung untuk yang ini sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin yang paling mendekati adalah yang C. Aku sempat baca juga dari PPT tutor tahun-tahun sebelumnya itu dia jawab yang B. Jadi aku sebenarnya bingung juga jawaban apa untuk ini. Tapi mungkin kalau dari aku jawaban yang paling mendekati kan C. Gitu ya. Nanti misalnya teman-teman ada pendapat sendiri atau misalnya hasil diskusi teman-teman bisa berbeda, tidak masalah. Gitu ya. Tapi jawaban dari aku untuk sementara yang C adalah jawaban paling mendekati untuk pilihan ini. Tapi yang jelas ketika ada gugus menarik elektron atau elektron hidrogen maka apa namanya geser kimianya akan semakin ke kanan gitu ya. Yang pasti benar itu jawabannya. Cuma kalau melihat dari bidang ini kan kayaknya tidak ada yang pasti benar karena dia mekanisme eksternal. Yang mana dia seharusnya kayak mekanismenya dari internal. Jadi yang kalau aku yang paling mendekati yang C gitu. Bisa di next. Nah, ini terus ada informasi penting dari analisis HN yang dapat digunakan untuk memperkirakan struktur dari suatu kimia. Jadi kalau HN itu kalau kita lihat kita bisa menentukan struktur itu utamanya adalah berapa banyak lingkungan ya. Karena nanti dari lingkungan itu kita bisa apa ya misalnya. Ketika kita tahu lingkungannya kita bisa menganalisis nih. Misalnya ada berapa ketika kalau misalnya namanya luas biasanya strukturnya masih bisa dihitung. Nanti kalian ada semuanya itu yang kayak jumlah lingkungannya itu kelihatan. Yang salah yang benar yang mana. Gitu. Tapi kalau kita itu kan kalian harus juga ya. Gitu. Ketika nggak ada pilihannya maka dengan adanya jenis lingkungan itu maka itu akan sangat membantu dalam bahasanya proses analisis berperilaku seperti apa. Gitu. Itu bisa di next dulu. Oke. Nah ini contoh analisis berapa banyak lingkungan yang ada di suatu struktur gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat ini ada struktur senyawa, aku lupa nama sifatnya apa, gitu. Nah ini ada 5
lingkungan hidrogen gitu. Dan satu lingkungan hidrogen itu pasti menimbulkan satu puncak. Yang mana satu puncak ini bisa singlet, bisa doublet, bisa triplet dan sebagainya gitu. Tetapi satu lingkungan itu pasti menimbulkan satu puncak gitu. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi yang itu ya, misalnya kita lihat ya, yang hijau ada 2H, yang oranye ada 2H, yang pink ada 2H. Nah, itu maksudnya adalah ketika nanti di struktur itu, maka atom-atom yang punya warna yang sama, misalnya dari hijau, dan warna dan pink itu, dia itu akan berada di puncak yang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah integralnya, gitu, nilai integralnya. Jadi kalau misalnya 3H, dia nilai integralnya akan 3, gitu. Integral apa dia yang ke atas. Jadi misalnya ada apa misalnya aja. Nah, yang atom yang pink itu kan ada 3H ya. Maka dia akan menemukan puncak yang kebetulan itu singlet tinggi. Gitu. Nanti biasanya sih kalau di soal mas, analisis integralnya udah ada angkanya. Jadi ini integral 3 misalnya gitu. Jadi ini akan berlaku untuk setara 3 hidrogen gitu. Sedangkan yang oranye misalnya itu kan ada 2H, maka nanti dia 2H, dia sebenarnya ada 2H, jadi dia dapat. Nah, ini nanti tingginya biasanya akan lebih turun karena integral itu bisa dibilang apa ya, nyambung sama tingkat intensitasnya. Jadi misalnya nanti yang ini integralnya 2, itu biasanya kalau di soal seharusnya sudah ada angkanya gitu. Bukan yang kalian membandingkan ini tingginya berapa, tapi dasarnya itu sebenarnya dari tingginya biasanya gitu. Nah, yang oranye itu akan integral 2, yang P akan integral 3, yang cuma 1H, maka dia perpendikular. Ini adalah integral 1 gitu. Biasanya seperti itu. Puncak yang tinggi biasanya itu melambangkan atau hanya bentuknya dua ini. Bisa 3, bisa 6, tergantung soalnya berapa. Tapi biasanya puncak yang tinggi itu atomnya banyak. Gitu. Kalau misalnya jumlahnya berapa nanti itu menandakan atom yang ada di sekitarnya. Coba di situ ada soalnya. Nah ini. Oke. Kita masuk ke yang ada analisisnya. Gitu. Ini di soal nggak ada ini kan, tidak ada ini jangan salah ada grafiknya itu aku cari sendiri gitu. Nah dari struktur itu sinyal yang keluar dari ada grafiknya atau enggak ya, aku nggak lupa ada nih kayaknya, aku lupa sorry. Tapi intinya adalah kita fokus di soalnya, perhatikan gambar di atas sinyal yang keluar dari atau enggak terikat benzen. Terikat benzen itu berarti yang mana? Berarti ada yang bisa kembali dulu. Nah, yang terikat bensin itu adalah yang jauh sama yang kulit. Yang mana itu jauh sama kulit. Kenapa berbeda? Adalah karena posisinya pada zona kimianya beda sama-sama. Jadi akan ada dua puncak yang berbeda. Next, kembali ke yang tadi. Nah, ini kalau di sini kebetulan yang dua ini. Nah, apa namanya? Jadi ketika bensin itu ada dua seperti itu, terus ini ada ini R, terus ini R, kita fokus ke bensinnya. Di sini ada atom, di sini ada atom. Kenapa yang sini tadi aku warnai hijau, yang sini aku warnai oranye? Karena dua atom ini, jadi yang dua ini dia akan diwakili oleh puncak yang sama. Kenapa? Karena jaraknya ini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke yang lain itu sama. Dua ini sama ini itu sama. Gitu. Sedangkan yang ini, dua ini jaraknya ini ke sini, kemudian dua atom dari ini ke yang sini dan ke yang lain-lain itu sama.
Makanya dua atom H ini dia satu kelompok akan jadi satu puncak gitu. Dua atom H ini juga akan jadi satu puncak gitu. Nah, yang mana posisinya maksudku kayak posisinya di mana sih? Kok aku bisa nyimpulin yang 7 yang dengan angka 7 ppm gitu. Jadi kalau misalnya aku biasanya kalau belajar dari buku yang lain, biasanya itu berdasarkan kimia untuk HNMR itu kan dari 0 sampai 10 ya, atau kadang sampai 11 gitu. Nah, dari angka 0 sampai 5 itu biasanya adalah atom-atom yang alkali atau atom-atom yang tidak terikat dengan suatu rangka dua. Jadi misalnya CH atau misalnya CH ini misalnya di sini ada R. Ya nanti mungkin agak geser ke kiri. Tetapi posisinya pasti antara 0 sampai 5. Atau misalnya kalau lebih dari 5 itu mungkin 5,1, 5,2, lebihnya agak jauh. Gitu. Sedangkan yang antara atom 5 sampai yang antara 5 sampai 10 itu dia adalah ikatan rangka atau enggak yang terikat pada suatu atom yang terikat rangka. Misalnya benzen, benzen, ini kan ada atom enggak. Nah, atom H benzen itu pasti antara 5 sampai 10. Kemudian terus ini apa namanya aldehid. Nah, C O ini R ini H. Nah, H-nya ini akan beda di antara 5 sampai 10. Gitu. Dan gugus aldehid biasanya lebih ke 10 lebih lebih lagi gitu dibandingkan benzen. Kenapa? Karena dia ada O-nya. Dan O ini termasuk elektron hidrogen, termasuk dia elektron negativitasnya tinggi, teman-teman. Gitu. Makanya dia akan semakin ke kiri lagi. Gitu. Pokoknya kalau yang ada di perangkapnya dia antara 5 sampai 10, kalau yang dia tuh enggak di antara 5 sampai 6. Meskipun ini enggak pasti, enggak pastinya itu tergantung juga. Ya, tarik elektron atau kubus apa, itu bisa semakin dishielding, gitu, semakin ke kanan lagi. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Atau aman? Aman ya? Gitu. Nah, dari sini aku bisa simpulkan apa namanya yang dua ini ada di antara 5 sampai 10. Dan pasti karena dia benzo dan dia tuh kayak sifatnya mirip-mirip, maka dia lokasinya sebelahan. Jadi eh, dia antara ada dua di sini. Kayaknya kalau yang di soal tuh ini kan tambah sendiri kalau nggak salah. Nanti kalau belajar nanti eh, yang obat itu yang A, B, C itu nggak ada angkanya tuh. Oke, tapi jadi yang ada angkanya cuma yang itu. Berarti kebetulan untuk yang soal ini kita analisis bukan lokasinya, tetapi bentuk puncaknya. Gitu. Aku mohon maaf lupa penjelasannya seperti apa, tetapi uh, biasanya kalau kayak gini itu dia sinyalnya adalah double droplet, double droplet gitu. Jadi akan ada gini, terus sebelahan sama gini, gitu. Biasanya kalau di bensin itu seperti ini, yang dua kayak gini ya, gitu. Penjelasannya itu berkaitan sama kopi. Aku agak lupa biasanya kok bisa jadi double-double gimana, tapi kenapa double-double dia karena ya ini udah khas gitu bahasanya. Jadi untuk bensin yang substituennya adalah substituen di sini sama di sini, maksudnya saling menjauhi posisinya parah. Posisi parah kan tahu ya, gitu. Dan sisanya itu adalah bahasa saja dia biasanya double-double gitu. Jadi ini kalau jawabannya yang nomor 11 itu adalah yang B. Kenapa? Karena yaitu dia double-double, sedangkan yang A itu hanya double, yang C hanya silat dan yang D juga silat gitu. Jadi bensinnya agak susah
agak lupa penjelasannya gimana, tapi intinya eh, atau enggak ini dengan ini terkait, atau enggak ini dengan ini itu terkait, sehingga dia menghasilkan double double gitu. Gitu ya. Aku maaf lupa nanti apa ya yang bagian sini aku lupa baca atau ini gimana sih Indonesia. Gitu ya. Yang sini lupa, maaf aku kelupaan gitu. Tapi nanti kalau memang mungkin bisa dipelajari sendiri. Kenapa kok bisa dicoba gitu. Tapi saya itu di KPK juga tidak dijelaskan yang selain ini atau ada ya. Saya itu juga ada yang selain ini gitu. Jadi apa ya? Intinya kalau posisinya parah, terus kayak sisanya udah saja, jadi dia double-double gitu ya. Maaf, aku belum bisa memberikan penjelasan yang baik mengenai ini kenapa kok bisa double-double, tetapi biasanya kalau double-double itu dia khas posisinya adalah ada hukum yang khusus seperti benzen, namanya dia di posisi satu sama empat, apa di sini sama di sini, gitu ya. Paham nggak maksudnya? Ya, sini sama sini terus ini ada satu pasang, ada satu pasang. Itu biasanya double-double, gitu ya. Oke, bisa di next aja. Oke, di next. Nah ini selanjutnya ada sinyal mekanik dari atau enggak yang kita coba dan enzim. Gitu. Dia biasanya bisa mengalami ikatan hidrogen. Kalau berdasarkan PPT ternyata dengan adanya ikatan hidrogen bisa jadi apa namanya pembacaan sinyalnya bisa berbeda. Misalnya dia mungkin puncaknya garis kalau normal, tapi kalau misalnya dia apa namanya pembacaan UH sama NH itu dia bisa puncaknya agak lebar gitu. Itu juga berarti aku gitu ya teman-teman. Bisa di next. Oke, ini atau enggak pada gugus di bawah akan keluar pada daerah yang besar kimianya besar. Hal ini dikarenakan besar itu maksudnya ini ya di sini. Jadi kayak yang tadi aku bilang, jadi itu kan aldehyid ya. Aldehyid dia terikat dengan aldehyid dia terikat dengan ikatan perangkap. Nah, ikatan perangkap itu pasti dia posisinya akan semakin ke kanan, ke kiri, kiri, semakin ke kiri. Jadi salah satu alasannya adalah karena dia eh, oke, ya jadi karena ada selain karena dia ikatan rangkap, saya aku nggak baca, aku lupa sebenarnya. Jadi alasan lainnya adalah tadi, jadi aku tadi sempat jelasin ya, kalau dia berikatan dengan aldehyid dia dibandingkan dia berikat dengan benzen, eh, posisinya adalah semakin ke kiri yang aldehyid gitu. Nah ternyata kalau aldehyid itu dia ada efek elektron hidroliputnya sehingga posisinya akan lebih kiri daripada yang benzen gitu. Terus juga itu ternyata diketahui di PPT itu ada alasan lain karena eh, ini apa namanya tidak satu bidang gitu. Aku tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi ini karena ini nggak satu bidang, apa namanya jadinya dia lebih ke kanan ini. Nanti di PPT juga ada penjelasan, bisa teman-teman baca. Kalau misalnya mau punya itu seperti apa itu ada gitu. Nanti dibaca saja. Barangkali soalnya beda. Tetapi kan kebetulan ini soalnya adalah rangkap dua. Kalau rangkap dua itu pasti lebih ke kiri. Gitu. Nanti kalau ada tiga itu kalau nggak salah di PPT ada dia posisinya itu lebih uh, lebih shielding gitu kalau nggak salah. Gitu ya. Itu bisa di next. Ini soal selanjutnya. Next. Nah, berikut adalah spektra bintang yang telah disebut nyawa dengan rumus C5H12O2. Itu rumus struktur yang benar untuk spektra di atas adalah, nah ini ya, ini ada
Ini penerapan dari yang tadi. Jadi kita suruh nebak senyawanya. Nah, kebetulan kalau di soal-soal pas itu ternyata senyawanya itu masih bisa kelihatan hanya dari dicek lingkungannya saja. Jadi kalau yang A itu ada 3 ya. Itu meskipun yang paling tinggi CH 3 kali 2 itu ada itu sama. Jadi kalau yang A itu kan dia CH3 juga, ini CH3, ini CH3, terus lipat atom C, maksudnya kan gitu. Nah, ini kan posisinya sama. Tadi kalau posisinya sama dengan lingkungannya kan sama ya, teman-teman. Jadi kalau lingkungannya sama, dia nggak bisa dihitung 4 lingkungan. Gitu. Tapi dia tetap dihitung 1 lingkungan. Gitu. Makanya yang A bukan. Yang B itu juga sama, cuma 3 lingkungan. Yang D itu 4 lingkungan. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu 4 lingkungan. Padahal di grafik ini ada 5 lingkungan. Gitu. Jadi kalau dia ada 5 lingkungan, jawabannya pasti C. Dan seharusnya ketika nanti grafik ini dianalisis posisi-posisinya, nanti seharusnya sama. Nah, kalau misalnya besok pas sama-sama lingkungan gimana? Ya berarti harus kalian analisis. Gitu. Apa namanya? Berkaitan dengan puncaknya, apakah dia triplet, apakah kuartet, apakah dia singlet, itu posisinya di mana? Itu nanti harus dianalisis. Gitu. Ya, tapi dari soal ini itu hanya 5 lingkungan karena dia 5 puncak itu aja cukup gitu ya. Bisa di next? Oke. Nah ini contoh analisisnya gitu. Jadi kita disuruh menganalisis sinyal pada posisi 4,2 ppm gitu. Nah pada 4,2 ppm itu ternyata ada kuartet gitu. Kuartet itu dari dia misalnya ada berapa? 3 ya, gitu, 3. Ada 3. Nah, berarti di antara pilihan-pilihan tersebut, kalau yang di A itu kan yang dihitungkan yang satu ya A, itu sama-sama juga semua. Yang A itu sebelahnya ada kanannya 1, kirinya 0. Maka dia seharusnya bukan salah. Gitu. Kemudian yang B itu ada kanannya 3, kirinya 0. Berarti harusnya paten. Jawabannya yang B, gitu ya. Jawabannya yang oh ini yang D juga sama. Sebentar. Oh, ya ini yang D juga sama. Oh, berarti yang D, yang D sama yang D sama ya. Hmm, wait, aku baru nyadar yang D sama yang D sama. Gimana? Tapi gini, apa namanya? Ini kalau kita lihat soalnya sebenarnya yang D sama yang B itu sama. Karena yang B dia kanannya ada 3, kirinya ada 0. Nah, yang D dia kanannya ada 3, kirinya ada 0. Gitu. Tapi kan ini grafiknya sama kayak yang tadi. Nah, berarti senyawanya harus menyesuaikan yang tadi. Gitu. Coba digeser kembali. Nah, yang tadi kan senyawanya seperti itu. Nah, senyawa yang itu harus tadi soal tadi. Di next. Nah, ini. Jadi apa namanya kebetulan ini B sama D itu posisinya adalah sama-sama bisa menciptakan puncak kuartet. Nah kalau kayak gini berarti kita disesuaikan sama soalnya. Ternyata di soalnya yang D itu sebetulnya tidak sesuai dengan soalnya. Ya kan? Kalau yang itu kan kita lihat ya sebetulnya dia ada COO terus CH2 sedangkan yang D dia hanya CO yang mana dia berarti kalau kita gambarkan yang B itu berarti yang B adalah C, terus ini O, terus ini O, gitu ya. Lalu CH2, CH3, ini yang B. Sedangkan yang D itu hanya C, O, terus ini langsung CH2, langsung CH3, gitu.
Ini kan sebenarnya posisinya sama-sama kuat. Tapi kita harus ngecek soalnya seperti apa. Karena soalnya ternyata yang tidak sesuai dengan struktur yang diharapkan, maka jawabannya yang B. Gitu ya. Bisa dipahami atau ada yang ditanya? Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk menganalisis apa namanya bahan disebut itu biasanya yang dilihat adalah dia puncaknya bentuknya seperti apa, apakah konten, apakah singkat, apakah privat. Kemudian nanti juga bisa kita analisis posisinya kayak tadi ya, misalnya kalau di antara 5 berarti dia tidak terikat dengan ikatan pangkal. Tapi kalau misalnya dari 5 sampai 10 berarti dia terikat dengan ikatan rangkap gitu. Bisa di next kan? Oh ini ganti soal. Oke, kita ganti soal lagi next. Oke, nah ini ada soal singlet pada 7,9 ppm gitu. Kalau singlet berarti di sekitarnya ada berapa? Nggak ada ya, nol ya. Berarti yang mungkin adalah atom satu, hanya satu. Ada tidak ya? Satu sama tiga, tiga bisa kan? Cek, cek, oke, sorry. Nah, nomor satu itu bisa singkat kan nggak ada ya. Nomor tiga juga bisa singkat, itu di sekitarnya tiga. Cek, cek. Cek. Kalau yang 10 sama 6 dia ada berapa? Satu ya. Di sekitarnya ada 7 ada 9 ada. Terus 11 kan dia CH2 ya. Di sekitarnya ada berapa? 3. Berarti dia harusnya kalau di posisi 11 dia kuartet. Kalau di yang posisi 12 dia sekitarnya ada 2. Berarti seharusnya triplet. Gitu ya teman-teman. Itu. Nah, nah antara berarti 7,9 ppm itu antara nomor 1 sama 3. Karena nomor satunya nggak ada, berarti jawabannya di posisi nomor 3. Cuma kalau kita analisisnya kayak tadi ya, yang nomor 3 itu singlet, kemudian nomor 7 tadi double-double gitu. Nomor 11 itu tadi paket, nomor 8 dia nggak ada, artinya berarti dia nggak bisa dianalisis gitu ya, sorry. Gitu. Cek. Aman? Aman ya teman-teman, seperti itu. Bisa di next. Oke, ini soalnya mungkin salah karena yang tadi jadi 7,9 kok ini 7,9 jadi ini salah ketik gitu. Tapi eh, kalau kita lihat apa ya jawabannya di namanya nomor tujuhnya semua berarti mungkin yang dimaksud sebenarnya mungkin sekitar 7,3 7,1. Nah ini kalau seperti ini kalau ditanya yang muncul pada nomor 7,3 misalnya yang muncul pada 7,3 itu kan adalah sinyal doublet-doublet. Di 7,3-nya ada doublet satu, terus sekitar 6,9 ada doublet lagi. Gitu. Maka kalau ada doublet-doublet gini, pasti dia ada di bagian Z yang posisinya kayak tadi. Gitu. Posisinya sama kayak yang soal yang kita bahas di awal. Gitu. Nah, berarti gimana? Berarti jawabannya antara 6 dan 10 atau 7 dan 9 gitu. Lebih besar yang mana? Biasanya sih dipengaruhi oleh gugus-gugus di sekitarnya. Gitu. Ini tadi aku cari di apa namanya internet itu jawabannya sebenarnya 6 dan 10 kalau berdasarkan ini. Tetapi karena adanya pilihannya 7 dan 9 itu kan sebenarnya angkanya mirip-mirip juga, jadi tidak masalah. Gitu ya. Jadi kalau double-double itu pokoknya ya kalau nggak 6 dan 10, 7 dan 9. Intinya salah satunya dari itu. Tapi kalau tadi aku coba cocokkan berdasarkan peta untuk struktur ini yang ada di internet, itu ternyata jawabannya 6 dan 10. Kenapa 6 dan 10? Karena
gugus amida ini kan amida ya. Dia itu ternyata gugus penarik elektron yang baik, gitu. Alasannya itu. Gitu. Ya, O juga bisa jadi gugus penarik elektron, tapi mungkin dengan kalau dibandingkan dengan amida masih lebih baik amida. Tapi kalau misalnya itu N saja bukan amida, mungkin apa ya? Mungkin lebih baik yang O. Tapi karena ini kebetulan N-nya adalah N amida, maka biasanya yang 6 dan 10 itu akan lebih desildi. Itu ya teman-teman, bisa di next. Oke. Nah ini nomor satu sinyal magnetik yang nomor satu adalah ini. Nomor satu itu ada dia ini ya, di posisi paling kiri dia ada CH3 ya. Nah, CH3-nya ini dia apa namanya, pasti singkat ya. Meskipun tadi ada singkat juga di posisi nomor 9 gitu. Nah, tetapi mungkin bedanya ini ya. Kok yang satu nomor 9 singkat, yang ini juga singkat. Kita milihnya yang mana ini? Gitu. Karena ada dua macam singkat, kita coba analisis strukturnya. Jadi misalnya ini N, terus ini benzen gitu ya. Nah, ini kan. Sedangkan ini ada C, ini berkaitan dengan 3H. Kita lihat yang nomor 2, dia puncaknya tinggi. Yang nomor kembali ke 2 lagi. Nah, ini. Kalau kita lihat ya, berarti kan nomor yang di nomor 2 sampai nomor 8 gitu. Nah, yang nomor 2 dia tinggi puncak. Kalau tinggi berarti integralnya juga tinggi. Gitu. Kalau kita bandingkan, ini kan 3, ini 1. Berarti kalau misalnya yang 1, yang nomor 9 kan itu di 8 nih, posisinya di 8. Sedangkan yang di posisi 2 itu kan tinggi gini ya puncaknya. Nah, karena ini tinggi, integralnya pasti lebih tinggi daripada yang ini. Kalau kita lihat ini CH3, ada 3H, gitu, ada 3H. Sedangkan yang di sini ada 1H. Nah, berarti kalau kita pilih yang mana yang lebih cocok dengan CH3, pasti yang puncaknya lebih tinggi, gitu. Sehingga jawabannya kalau ditanya yang CH3, dia puncaknya yang mana, pasti dia adalah puncak yang tinggi, yaitu yang ada di sekitar 2 ppm, gitu. Itu ya. Bisa di next mungkin, next lagi, next lagi. Nah, jadi itu ya. Kenapa kok bisa dia pilihnya 2,1 ppm bukan yang 8 ppm gitu. Terus kedua, karena alasan lainnya mungkin adalah karena dia dia amida. Amida itu kalau kita belajar di kimia organik, maaf ya, namanya kimia organik karena ya memang super senyawa organik gitu. Nah, si C ini kan barisannya. Nah, si N ini dia punya elektron, yang mana elektronnya dia bisa beresonansi dengan gugus karboksilnya. Kalau dia beresonansi ke sini, maka dia akan membentuk ikatan rangkap dengan N. Oleh karena itu, berarti kan dia kalau kita lihat sebenarnya posisinya di antara 5 sampai 10 ya. Antara 5 sampai 10. Gitu. Sehingga mungkin alasan lainnya supaya N-nya ada di angka 8, ya karena itu, karena dia bisa beresonansi dengan gugus karboksilnya, sehingga dia tidak murni single bond, yang mana kalau single bond kan seharusnya antara 4 sampai 5, tapi dia bisa juga beresonansi menjadi double bond, yang mana dia di angkanya 5 sampai 10. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Gitu. Bisa di next slide ya. Oke, nomor 19.
sinyal HNR pada 4 ppm, masih soal energi, sesuai untuk H pada nomor. Ini ada kuartet. Kalau kuartet berarti gimana? Ada berapa H di sini? 3 ya? Ada 3. Ada 3 H, coba kita analisis yang di sekitarnya ada 3 H. Yang ada 3 H itu hanya di nomor 1 dan 12. Yang mana nomor 1 dia nggak punya tangga yang bisa dijadikan kuartet. Sedangkan nomor 12 ada nomor 11 yang menjadi tangganya. Nah, berarti nomor 11 itu kan punya tangga nomor 12 yang 3 H. Jadi jawabannya satu-satunya yang mungkin adalah yang nomor 11. Gitu. Aman? Bisa dipahami? Gitu ya. Next. Nomor 20. Nah ini. Ini apa dari Google AI. Cuman ini materi SMA ya. Kita dulu pas SMA pernah belajar. Itu adalah ikatan antara H dengan atom N, O, dan N. Gitu ya. Jadi karena di sini ada sebenarnya ada atom O ya. Gitu. Tapi atom O ini kan tidak terlibat dengan hidrogen. Sedangkan ikatan hidrogen itu biasanya hanya terjadi pada atom N, O, atau N yang terikat dengan hidrogen. Maka ikatan hidrogen ini hanya bisa terjadi pada atom N yang berada di nomor 3. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman untuk yang ini? Aman, next. Next saja. Ini kita ganti soal ini, menganalisis struktur lagi. Next. Ini yang dianalisis menggunakan CM3. Jadi kita belajar tentang HNMR. Jadi kalau HNMR itu komponennya ada integral. Integral itu berkaitan dengan berapa jumlah H yang diwakili. Kemudian ada pergeseran kimia. Pergeseran kimia itu lingkungannya gimana? Dia apakah shielding, apakah de-shielding. Kemudian splittingnya itu puncaknya berapa? Gitu. Puncaknya berapa? Itu menandakan jumlah atom H yang ada di sekitarnya. Kalau singkat berarti tidak ada doblet, dia ada 2 di sekitarnya. Nanti mungkin kalau yang posisinya kayak doblet, nanti dia posisinya kayak tadi, gitu ya. Saya ingatku aku tidak diajari yang lain, gitu. Yang sering dikeluarin untuk di KA2 hanya doblet. Nah, kalau yang CNR ini yang diwakili itu biasanya apa ya? Dia nggak bisa mewakili jumlah C-nya berapa, dia nggak bisa mewakili splitting kayak gitu-gitu, hanya bisa di pergeseran kimia. Gitu. Yang penting kalau C-nya ada di lingkungan yang sama, berarti dia ada di posisi puncak yang sama. Gitu. Kalau misalnya C-nya misalnya di sini ada C-nya banyak, gitu, pasti semuanya bisa dianalisis dengan CNR. Cuma nanti mungkin kita nggak bisa lihat jumlah C yang dibuatnya dari puncak itu berapa, gitu. Yang penting posisinya dia di mana. Mungkin ini aku bagus kan. Kalau yang aku pelajari dari buku apa lupa ya di KA diajari atau enggak, tapi aku biasanya bagi jadi 4. Kalau tadi dibagi jadi 2, aku biasanya kalau untuk ini dibagi jadi 4. Jadi misalnya ini dari ini misalnya ini 250 gitu. Ini enggak pakem, tapi biasanya dibagi 4 tuh bisa. Nah, kalau yang antara 0 sampai 50, meskipun nanti bisa ada sama, itu biasanya adalah gitu. Iya, jadi C apa? C, C, gitu. Kayak gini, ini biasanya antara 0 sampai 50. Sedangkan 50 sampai 100 ini biasanya C mereka gitu. Ini CNMR ya, dia beranalisis atom C-nya. Gitu. Antara 100 sampai 150, biasanya dia C alkena. Atau C alkena juga bisa masuk sini. Gitu. Terus 150 sampai 200, biasanya dia adalah karboksil. Mau aldehid, mau asam karboksilat, mau keton, apapun biasanya dia bisa 150 sampai 200. Gitu. Meskipun kalau karboksilat biasanya bukan lebih dari 200, gitu. Semakin dishielding lagi karena O-nya banyak. Gitu.
Kenapa kok ada tuh dia bisa bikin golongan sendiri di antara 50 sampai 100 gitu? Karena bagus penarik elektron gitu. Dia punya elektronegativitas tinggi sehingga dia membuat strukturnya semakin disyuting. Dia tidak ada punya biasanya di sini, yang ada punya biasanya di sini. Tetapi ini nggak pakem ya. Sekali lagi ini nggak pakem gitu. Kayak pembagian secara umum saja. Jadi misalnya posisinya ada atom C yang terikat sama C lain saja, tapi ada juga atom C yang terikat sama O. Maka C yang terikat dengan O pasti dia posisinya lebih kanan. Jadi kayak bahasanya ini untuk membagi perkiraan, tapi ini nggak paham. Kadang 50 lebih itu masih ada aman. Kadang 100 lebih masih ada yang CO-nya belum sampai alfena. Gitu, itu juga bisa. Gitu. Tergantung grafiknya gimana. Gitu. Ini pembagiannya. Terus mungkin kembali ke soal berdasarkan spektra CNNR gitu. Itu gimana kita menghitung lingkungan C-nya itu ada berapa, akan mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi 1, 2, terus 5 langsung yang tiganya N, terus 6 dan 10 akan berada pada posisi yang sama, 7 dan 9 akan berada pada posisi yang sama, kemudian 8 ada, 11 ada, dan 12 ada. Gitu. Itu akan berarti ada 8, jawabannya ada 8 lingkungan untuk atom C. Gitu. Bisa di next. Nah, ini sebenarnya kayak itu bukan 118 dan 112 ya, kalau dari apa, dari grafik artinya 118 dan sekitar 120 lebih sedikit, 122 mungkin salah ketik gitu. Tapi di sekitar itu, jadi tadi antara 100 sampai 50 itu bisanya adalah dia menganalisis atau yang alkena biasanya gitu. Kalau mau lebih akurat, kalian tempatin semuanya sekalian kayak gini. Jadi misalnya nomor 1 posisinya di mana, nomor 2 posisinya di mana, terus nomor 5 posisinya di mana, nomor 8 posisinya di mana, gitu. Dan biasanya apa namanya, atom yang ini pasangan 6, 10, dan 7 dan 9 ini biasanya dia akan saling berdekatan. Biasanya posisinya tidak jauh-jauh gitu. Makanya ini kalau dari sini kesimpulannya adalah di posisi 118 dan sekitar 120. Sekian itu adalah nomor 79 dan juga 60 gitu. Itu kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau nomor 5 sama 8 gimana? Mungkin kebetulan di dalam soal ini, kalau tadi ya nomor 8 itu kan dia alkena. Tapi alkenanya dia berhubungan dengan O. Nah, berarti dia kemungkinan akan semakin diffusing. Maka posisinya akan semakin ke kanan. Gitu. Yang nomor 5 ada di sebelahnya amida. Tadi kalau ada di sebelahnya amida gimana? Kan dia bisa menarik elektron. Maka semakin diffusing. Berarti posisinya juga lebih ke kanannya daripada nomor 8. Gitu. Jadi kalau diukur ini ya yang misalnya kalau kita lihat dari grafik itu, kan itu yang di sekitar 0 sampai 100 ada 3. Nah, 3 itu dibagi nomor 1, 11 sama 12. Gitu. Nomor 1, nomor 11 sama 12. Karena dia adalah alkana, bukan alkena, bukan karboksil yang antara 100 sampai 200. Gitu. Nah, yang antara 100 sampai 150, tapi kebetulan ini lebih gitu. Nomor 6 dan 10 serta nomor 7 dan 9 gitu. Itu ada 4, tapi yang keempat sampai hampir 160 gitu. Jadi dia deshielding karena sebelahnya amida gitu. Jadi kalau apa ya, mungkin ini ya Pak, cuma 100, 200, ini 0, ini 60, ini 150. Di sini ada yang 2, terus di sini ada 1, di sini ada 3, 1, 2, 3,
Sini ada dua. Ini ada dua. Nah, kalau berdasarkan struktur itu di posisi ini itu pasti yang alkana. Jadi nomor 1, kemudian nomor 11, kemudian nomor 12 gitu. Nah, tadi kan sampai 150 ya. Mana itu ada yang lebih. Tapi kan dia ada 4 lingkungan. Jadi kalau misalnya dianggap yang alkena yang ini saja, ini ada 2. Yang ini punya siapa nggak tahu gitu. Makanya dianggap dari sini sampai sini ini alkena. Sedangkan yang paling kiri ini dia adalah yang di karboksil yang nomor 2. Gitu. Jadi kayak semakin ke kiri berarti dia semakin ke arah karboksil atau semakin desilting. Bahasanya kalau mau gampang ya ditempatin satu-satu aja, langsung semua grafiknya kalian gambar ulang, kalian tempatin satu-satu, nomor 1 di mana, nomor 11, 12 di mana, pokoknya mirip di kelompok ini yang mirip-mirip dulu aja. Yang alkana berarti pasti yang 40 sampai 100. Terus yang alkena itu 100 sampai 150. Kalau ada yang lebih berarti itu kemungkinan masih alkena. Kayak ya ada yang lebih tapi bilangnya kalau dihitung masih sesuai. Misalnya kan itu ada 4 lingkungan gitu ya. 5, 8, kemudian 6 dan 10 sama 7 dan 9. Ada 4. Ya berarti yang di alkena harus ada 4 gitu. Meskipun itu ada satu yang lebih dari 160, tapi kan memastikan ya sekitar 160 gitu. Dan itu masih bisa dianggap alkena gitu. Tapi mungkin karena ada gugus-gugus elektron negativitas di sekitarnya, sehingga posisinya semakin ke kiri. Jadi kalau di sini kesimpulan dari soal ini adalah jawabannya nomor 7, 9, dan 6, 10. Gitu ya, bisa dipahami ya. Bisa di next. Oke, sinyal yang sesuai untuk karbon nomor 2, karboksil ya. Kalau karboksil jadi dia de-shielding, berarti paling kanan. Ini kiri, ya sorry. Paling kiri, ya sorry. Paling kiri gitu. Pokoknya yang paling sana gitu ya. Nah, jadi nomor 2 karena kesimpulannya yang paling kiri adalah yang nomor 2, berarti dia diposisikan di 168 ppm. Gitu. Jadi mainnya tuh apa ya? Nggak bisa sangkut gitu. Kalau misalnya yang alkana di sini, alkena di sini, karboksil di sini, tapi juga bergantung pada strukturnya seperti apa, gitu. Karena strukturnya di sini ya ada karboksilnya cuma satu, kok yang 150 terus ada 2, berarti itu yang lebih kanan itu adalah yang alkena, gitu dibandingkan yang karboksil, gitu ya. Bisa di next. Terus ini ada karbon nomor 5. Nah, karbon nomor 5 ini dia itu berarti antara 158 sama 130-an ya. Meskipun di dunia cuma ada 158 sih. Jadi antara yang ini sama yang ini ya, teman-teman gitu. Karena yang ini udah buat kecil, yang ini udah buat yang C yang mirip tadi. Gitu. Nah, kenapa ada hasilnya 158? Karena C yang 5 dibandingkan nomor 8 itu lebih dekat kepada amida. Meskipun bukan O, tapi amida itu juga gugus tarik elektron. Nanti misalnya nggak amida, jadi misalnya ada gugus lain, misalnya O2 atau di mana di sekitarnya, mungkin itu juga berpengaruh. Gitu. Jadi kayak atom-atom non C, atom-atom yang bukan C, itu biasanya dia ikut mempengaruhi. Nah kebetulan karena yang di kanan itu O, tapi yang di kiri tetap dia bisa resonansi gitu, kayak narik elektronnya ke sana, sehingga dia lebih deshielding. Makanya yang 158 itu adalah untuk yang nomor 5 gitu. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Bisa di next aja. Oke, ini materi OSI. Diajarin, bener. Diajarin ya. Aku jujur tadi pas buat agak lupa. Tapi kalau aku bisa tangkap untuk OSI ini kita intinya adalah ada 2 akun yang berdekatan. Gitu. Jadi misalnya
dua atom C yang terikat atom H, terus skala yang sebelahan, gitu. Jadi bahasanya dia itu kayak untuk yang puncaknya nggak sinkron, gitu. Nah, yang puncaknya nggak sinkron ini kalau berdasarkan struktur dia ada di nomor 11 sama 12. 11 sama 12 itu sebelahan, sama-sama ada atom H-nya, gitu. Itu dihitung satu. Kemudian 10 dan 9 itu kan sebelahan, itu dihitung satu. Kemudian 6 dan 7 itu juga dihitung satu, gitu. Sepaham seperti itu. Jadi ini jawabannya ada tiga. Jadi kalau masih itu apa ya? Pokoknya atom-atom C, atom C, atom C yang punya H, terus dia berdekatan. Mau hanya satu, mau hanya dua, mau hanya tiga. Itu pokoknya kalau berdekatan sebelahan itu dihitung satu, gitu. Makanya ini ada tiga. Bisa di next. Ini ada contoh penjelasan lingkungan, gitu. Jadi kalau kita lihat yang A itu ada H11 dengan 12, kemudian ada H7 dan H6, kemudian ada H9 dan 10. Jadi ini bahasanya lanjutannya dari yang tadi, gitu. Apa namanya, posisi itu analisisnya ternyata seperti itu. Nanti kayak aku jujur kurang paham ya, kayak penjelasan dalam spektrumnya seperti apa. Jadi itu sudah coba nonton YouTube untuk penjelasannya. Tapi intinya adalah pokoknya sebelahan itu dan sama-sama ada atomnya, berarti dia pasti masuk ke posisi. Gitu. Seingatnya tidak diajari sampai kalau menganalisis strukturnya, tapi yang penting jumlah titiknya berapa. Jadi kayak 11 saja sudah selesai. Ini yang C itu kita ada atom-atom yang ada hanya itu ada berapa berdasarkan itu. Jadi yang tidak bisa dihitung itu adalah kecerdasannya. Ini kalau ini harus dihitung ya. Nah ini kan ada atomnya. Terus ini ada di sini ada atom H, di sini ada atom H, ada atom H, di sini H, sini ada dua atom H, terus ini ada tiga atom H. Nah, dan IC itu tadi kalau nggak salah, sering aku ya, dia itu menghitung berapa sih yang ada atomnya. Jadi ini ada satu, ini ada tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Aku lupa jawabannya 8 atau 7. Aku lupa ini dihitung atau enggak. Tapi jawabannya kalau enggak 7. Intinya dia menghitung ada berapa atom yang ditempelin enggak. Gitu. Ada yang beda atau gimana? Aman ya? Saya ingatku sih 8. Nanti coba baca lagi. Nanti apa ya? Yang nomor 27 ini pokoknya jawabannya kalau enggak 8, 7. Gitu ya teman-teman. Ini kenapa kalau enggak 8, 7? Karena yang ini dihitung semua kecuali yang baiknya apa lupa dia dihitung atau enggak gitu. Tapi intinya ini hanya menghitung jumlah banyak dan berapa yang menempel pada atom itu, bukan di total jumlahnya tapi di total berapa atom yang ditempel ini gitu. Analisisnya lebih ke pada seperti itu gitu. Bisa dilihat saja. Jadi kalau di soal yang ini kecil banget ya, maaf aku tadi lupa menjawab deh. Intinya ini kalau yang itu jawabannya itu adalah atom-atom yang tidak ditempeli atom H. Maaf itu kecilan. Tapi intinya ini atom C yang ada bentuknya. Jadi di sini satu,
Kemudian ini kan juga karena dia terikat dengan N, nggak ada hanya. Berarti ini 2. Kemudian ini juga nggak ada minimum. Ini 3. Gitu. Jadi atom karbon yang sudah bisa dibaca menggunakan BMIC itu ada 3 atom ini. Jadi kalau di sini nomor 2, 5, sama 8 kan. Itu ya, teman-teman. Jadi intinya kalau BMIC itu lebih pada sebenarnya itu hubungan antara atom karbon dengan atom gas. Intinya gitu. Jadi aku agak lupa. Yang nomor tadi itu 7 atau 8. Gitu. Bisa dilihat saja. Nah ini kembali ke semester. Ini adanya atom karbon yang bersifat elektronegativitas tinggi akan menyebabkan awan elektron karbon akan berkurang sehingga atom karbon akan memiliki nilai geseran kimia yang semakin besar. Jadi kalau tadi ada menarik elektron, misalnya ada O ataupun jenis yang lain, tapi sebenarnya ada juga yang pakai Cl atau apapun itu, biasanya dia semakin ke kanan, semakin desi. Gitu. Bisa di next soal lagi. Oke, ini hasil ataupun analisis CN4 memiliki keterbatasan dibandingkan HNN, yaitu atom karbon yang dapat ini kalau kita lihat ya, nomor A sama B itu fokusnya di 12C-nya. Gitu. Padahal atom 12C itu tinggi. Gitu. Dan yang kita analisis 13C bukan 12C-nya. Jadi kelihatan sama B itu sama. Gitu. Karena kenapa? Karena di situ kelimpahan 12C-nya hanya 1,1%. Padahal yang dianalisis adalah 13C. Gitu. Jadi pilihannya antara pilihan C sama D. Gitu. Nah ini kalau kita analisis, ini kesalahannya ada di jumlah neutron yang ada di atom 13C. Gitu. Jadi kalau tadi ya, aku sempat jelasin ya terkait apa namanya 14C gimana. Jadi kenapa ada 13C, 14C, dan 12C? Itu kalau 13C, kan C itu nomor atomnya 6. Gitu. Nah, nomor atom itu adalah jumlah atom pelajaran SMA ya. Nomor atom itu jumlah atom gitu. Kalau nomor ada neutron gitu. Berarti kalau protonnya 6, neutronnya berapa? 7. Gitu. Karena totalnya 13. 7. Nah, nanti kalau 14 itu berapa? Berarti gimana? Kalau 14 C berarti neutronnya 8. Kalau 12 C berarti neutronnya adalah 6. Gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, aku juga mohon maaf ya teman-teman. Bahas karena apa ya kalau dari semakin bisa, tetapi kemungkinan juga soalnya bakal beda. Gitu. Nanti mungkin kalian mungkin mereka fokus ke belajar teorinya. Gitu. Mungkin sekian dari aku kembalikan ke MC. Baik karena teman-teman sepertinya pendidikan pada ini harus diakhiri. Lalu untuk PPT dan juga report dari tutor sore ini akan di-share melalui Google. Mungkin selanjutnya adalah sesi dokumentasi.
Ini boleh maaf apabila banyak kontak dan perbuatan katamu. Jika yang memberikan bisa diisi dengan